Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UMJ Official Ustadz Mustafa Jaman Official. Semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita melakukan perjalanan hati dan pikiran menuju sebuah lembah yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, Padang Arafah. Lebih dari sekedar hamparan tanah yang luas, Arafah adalah tapak sejarah para nabi, lautan ampunan Allah yang tercurah, dan puncak dari ibadah haji yang penuh hikmah. Bersama-sama kita akan menyelami kedalaman makna di balik setiap momen di tanah suci ini. Mengapa tempat ini dinamakan Arafah? Para ulama memiliki beberapa interpretasi yang indah. Ada yang mengatakan bahwa nama ini berasal dari kata ta'arafu, yang berarti saling mengenal. Karena disinilah Nabi Adam dan Hawa saling mengenali setelah berpisah sekian lama. Pendapat lain menyebutkan bahwa Arafah adalah tempat iktiraf atau pengakuan, di mana jutaan hamba Allah mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Sang Kholik. Selain itu, Arafah juga berarti tempat yang tinggi dan mulia. Namun, ini sendiri mengandung pelajaran yang mendalam bagi setiap muslim yang mengunjunginya. Tanah Mekah dan sekitarnya termasuk Arafah memiliki jejak para nabi yang mulia. Di lembah ini mungkin saja para nabi terdahulu pernah singgah, berdoa serta menyerahkan diri kepada Allah. Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, membangun Ka'bah tidak jauh dari Arafah. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dan besar di tanah yang diberkahi ini. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Arafah sebagai tempat wukuf yang utama dalam ibadah haji beliau. Merenungi jejak para utusan Allah ini, kita semakin menyadari betapa pentingnya ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Keutamaan hari Arafah ditegaskan sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selain dalam surat Al-Baqarah, juga terdapat dalam sabda Rasulullah, hadis riwayat Muslim nomor 1348. Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat kepada mereka, lalu membanggakan mereka di hadapan para malaikat dan berfirman, apa yang mereka inginkan. Hadis ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah pada hari Arafah, di mana ampunannya dilimpahkan dan hamba-hambanya dibebaskan dari azab neraka. Allah bahkan membanggakan para jamaah haji yang wukuf di hadapan para malaikat, menunjukkan kemuliaan dan keutamaan mereka di sisinya. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 7103 disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan para malaikatnya pada sore hari Arafah dengan para penghuni Arafah. Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Secara lahiriah, ia tampak sederhana, berdiam diri di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Namun, secara batiniah, wukuf adalah puncak dari penghambaan diri seorang muslim kepada Allah. Disinilah seorang hamba melepaskan segala atribut duniawi, merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta, mengakui segala dosa dan kekurangan, serta memohon ampunan dan rahmat-Nya. Setiap detik yang dihabiskan di Arafah adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, zikir, serta membaca Al-Quran. Tangan-tangan yang terangkat memohon ampunan, lisan bergetar melantunkan kalimat tauhid, dan hati berbisik menyampaikan segala harapan dan kerinduan. Inilah saat dimana hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya menjadi sangat dekat dan intim. Mendengarkan khutbah Arafah adalah bagian penting dari wukuf. Khutbah ini bukan hanya sekedar ceramah agama, tetapi merupakan uraian pedoman hidup yang mengingatkan seluruh umat Islam akan prinsip-prinsip ajaran Islam yang luhur. Ia menyerukan persatuan, keadilan, kasih sayang, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pesan-pesan yang disampaikan dalam khutbah Arafah memiliki relevansi yang abadi bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Doa di Arafah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah SAW telah bersabda tentang keutamaannya dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3585, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.
Ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk memanjatkan segala hajat dan permohonan kepada Allah. Jutaan doa yang dipanjatkan dengan tulus dan penuh harap di tempat ini memiliki peluang yang besar untuk dikabulkan oleh Yang Maha Mendengar. Para jamaah memanfaatkan setiap detik di Arafah untuk merayu Rabb mereka, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, dan memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Wukuf di Arafah juga mengandung refleksi filosofis yang mendalam. Pakaian ihram dengan jenis yang beragam dan sederhana melambangkan kesetaraan di hadapan Allah, menanggalkan segala bentuk keangkuhan dan kesombongan duniawi. Berbaur dengan jutaan manusia dari berbagai latar belakang, mengingatkan kita akan persatuan umat Islam dan kefanaan dunia ini. Di tengah keramaian Arafah, setiap individu juga memiliki kesempatan untuk menyendiri dan bermunajat kepada Allah, merenungi hakikat kehidupan serta tujuan akhirat. Ketika matahari terbenam di Arafah, berakhir pula puncak ibadah haji. Namun, perjalanan spiritual ini belum usai. Para jamaah bergerak menuju Musdalifah, mengumpulkan kerikil sebagai persiapan untuk melontar jumrah di Mina. Perpindahan ini melambangkan transisi dari perenungan dan doa di Arafah menuju tindakan nyata dalam melawan godaan syaitan dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengalaman wukuf di Arafah diharapkan dapat memberikan dampak yang mendalam dan permanen dalam kehidupan seorang muslim. Ampunan yang telah diraih, kesadaran akan dosa-dosa, dan kedekatan dengan Allah seharusnya menjadi pendorong untuk melakukan pembaharuan diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala larangannya. Semangat Arafah harus terus membara dalam hati setiap haji, menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bertakwa. Demikianlah perjalanan kita merenungi keagungan Padang Arafah, sebuah tempat yang syarat dengan sejarah, keutamaan, dan hikmah yang mendalam. Semoga perenungan ini dapat menambah keimanan, kecintaan, serta kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini memberikan manfaat dan menambah pengetahuan Anda, jangan ragu untuk memberikan like, dan untuk mendapatkan konten-konten Islami lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.